Nandar, Yuk, yuk. ya saya mau tanya, kenapa kamu lebih percaya kayu atau pohon atau apa gitu gunung yang bisa bicara daripada manusia? Kalau Tuhan jadi manusia, kamu lebih percaya mana? Ini kan ayatnya di sini Yesus katakan, nih, bentar ya, nih, kamu baca ya. Ikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku. Nih, kalau manusia kan suruh manusia saling belajar. Kira-kira kenapa kamu nggak mau percaya manusia tuh Tuhan jadi manusia? Jadi Kenapa? gini, Pak Bom, ini konsep ketuhanannya Kristen tuh membingungkan, Pak. Pertama itu, Tidak yang bingung. kedua, antara orang Kristen Saya juga tanya dulu. saling berkelahi itu, Pak. Masalah ketuhanan beda-beda, Tidak ada beda-beda. berkelahi. Pusing mau Tidak mau ada mau berkelahi. ibadahnya di mana, kapan ibadahnya, Tuhannya juga beda-beda. Tidak ada beda-beda. Nandar, saya mau tanya dulu. Kenapa kamu lebih mending mau menyembah gunung atau pohon atau apa daripada manusia yang bisa bicara firman Tuhan? Kenapa? Kita mah nggak menyembah gunung, Batu jangan jangan lupa disebut, menyembah Pak. Tuhannya Batu juga Tuhannya jangan disebut, Yesus, Bapak. Tuhannya Nabi Batu juga Muhammad, jangan lupa Tuhannya disebut. Nabi para nabi, Pak. Allah Enggak, tapi Subhanahu Wa kan Taala. gunung kan nggak bisa bicara, pohon nggak bisa bicara, manusia kan bisa bicara. Ya kenapa dibandingkan sama itu, Pak Bob? Nggak ada korelasinya Ya buat kan? saya mah. Kan Tuhan kan berfirman melalui manusia, dia menjadi manusia karena manusia kan mulia. Makanya dia jadi manusia. Masa Tuhan mau jadi batu Tapi atau ini gunung Pak Bob, atau apa? di perjanjian lama Tuhan itu nggak menampakkan diri, Pak. Tapi kan Ada. masa Kristen jadi Menampakkan diri jadi Yesus? 3 orang, ada di perjanjian lama. Nggak ada. Ada, dia Kan bergulat kita sama udah bahas Yakub, dulu. ada. Jadi Kontradiksi manusia ayat. ada bergulat dengan Yakub, ada berapa ayat? Masa Tuhan bergulat dengan Yakub, Pak? Aduh, logika Ada, gimana? jadi Tuhan manusia, bergulat. ada. Ada Bukan Tuhan jadi bergulat, manusia. Pak. Bergumul, Pak. Bergumul, bukan Masa Tuhan bergulat. Biarkan bergulat? aja Pak Bob, dia tadi bergulat. Yesus sama gini. Ikutan kayak gini teh ada banyak pertanyaan, Pak Bob, yang perlu logika saya gitu nggak masuk gitu, Pak. Bukan mau menghina atau enggak, saya mah Nah, mau aja. gara-gara kamu selama ini kamu masuk di sini, nih 2 orang udah baptis nih. Nih, coba lihat. 2 orang udah baptis ini. Coba. Orang yang baptis ini lagi badannya lebih besar daripada bombong. Apa Hahaha. Tuhan? Ayo, Pak Bom, ayo. Pak Bom, Pak Bom. Mak, ada yang dibaptis, ada yang enggak, Kristen beda-beda kan itu. Mana yang bener? Kan banyak itu. Kenapa? Ya kan ada yang dibaptis atau ada yang enggak juga. Logika mulai Siapa yang, Nandar. siapa bilang Kristen nggak dibaptis? Semua ada itu Unitarian, ada itu yang dibaptis. Begini Nandar, kalau Kristen semua sudah dibaptis dari lahir, tapi kalau Islam tak ada, memang betul tak ada. Ya, itu saja. Kalau Nandar apa logika seperti itu, tak memang Islam saja tak pernah dibaptis. Gini Pak, gini. Ah, Coba terangkan ke saya. Perintah Yesus yang Anda laksanakan apa sekarang coba. Selain dibaptis apa itu? Coba. Bukan, Dalam baptis. kehidupan sehari-hari apa? Itu kan perintah agung. Ini Apa? Perintah itu apa? Coba jelaskan. Perintah Yesus, kami tidak boleh membunuh kau walaupun kau jahat. Ngerti? Coba. Kami harus tetap menyayangi kamu. Kami menunggu kamu berubah gitu loh. Nggak pakai Sama Pak Huta Barat. Yesus. Pak Huta Barat, Yesus tidak pernah menganjurkan, menghalalkan kita mengawini anak kecil, Pak. Pak Huta Barat. Lihat di sana, Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah. Allah. Kenapa nggak dilakukan tuh? Yesus kenal Allah. ketawa saya sama Itu Nandar. baca. Allah itu apa sih? Baca. Allah itu nama Itu apa, Yesus batu menyuruh itu. apa sih, Kenapa kayak nggak apa sih dilakukan? Allah Orang itu? Kristen. Tolong terangkan Allah itu kayak apa sih? Ayo terangkan dulu. Coba Allah. itu Yesus jelas. Enggak, sekarang Allah itu kayak apa kamu? Saya juga heran. Pak. Ayo terangkan Saya Allah itu kayak apa? Kenapa gitu? Allah itu kayak apa? Tolong, Yohanes 17 ayat 3, Pak Bom. Bisa dibuka, Pak Ayo Bom? terangkan Allah itu kayak apa? Pak Bom. Ayo. Begini Nandar, kalau takut membuka ayat ini, Pak. Begini Nandar, kalau kami Kristen, kami berdoa bersujud penuh sukacita mengasihi. Tetapi Nandar penuh sujud hanya tanda-tanda hitam saja yang ada di dahi. Itu saja kalian terima.
Itulah saya sampaikan tadi. Salah, memang salah. Apa salah? Apa salah? Ada ayatnya, bukan saya karang-karang. Jadi ukuran ada. Nabimu saja dia benci karena dia rajin sholat, tak ada tanda dahi sama dia, hitam dahi. Justru gini, saya mau nanya, coba iya sih, jawab pada awalnya si Muhammad itu kan bukan Muslim. Memerintahkan menyembah Muhammad yang pertama itu sebenarnya itu bidat Kristen Yahudi. Ngerti kau anu? Pada awalnya kau tahu nggak? Gini aja, Muhammad sebenarnya itu Kristen Yahudi. Itu tuh ya pemahaman orang Yahudi. Orang itu belajar sejarah ya, belajar sejarah ya. Sudah dibuktikan ya, sudah dibuktikan ya dengan koin-koinnya itu ya, kilapah itu mereka punya koin pakai salib. Ngerti kau? Anu. Jadi Islam kamu sekarang itu yang buktikannya itu kamu supaya kembali menyembah batu. Pada awalnya itu kamu tidak disuruh nyembah batu. Kau ngerti anu? Ya nggak boleh melambangkan Tuhan dengan apapun tuh nggak boleh, Pak. Ya udah. Nggak boleh. Di Islam tuh nggak boleh. Ini lihat ya anu ya, kamu masuk kemari ya, lihat anu, masuk nggak boleh jadi batu Pak Huta Barat, nggak boleh menggambarkan Tuhan jadi batu. Ya, anu ya, kamu kan hidup di Indonesia ya, nah lihat kau ini masuk ke rumah orang mayoritas Kristen, tapi kau merasa tetap mayoritas, karena apa? Hah? Mengapa kamu jadi begitu? Kamu masuk ke YouTube-nya Pak Bom Bom, mayoritas Kristen, kamu itu merasa mayoritas terus. Kamu ngerti mengapa kamu demikian? Mau menang sendiri terus ya. Bawa dia ke Prancis, Opa. Opung. Bawa dia ke Prancis. Jadi mau apa jualan, mau jadi tukang jualan ganja ya, mau jadi tukang jualan ganja kau. Ganja dari Maroko itu banyak tuh, tahu kau? Bawa dia ke Perancis, jatuhin dari atas Menara Eiffel. Jatuhin dari Menara Eiffel. Tahu kau? Orang Arab Muslim di sini itu tahu kau enggak? Kerjanya apa tuh? Bajingan semua, 90% itu di penjara itu keturunan Muslim. Itu yang hancurkan daerah-daerah itu siapa? Setiap masjid lahir dibangun, daerahnya itu jadi hancur, jadi ribut, gorok-gorokin pendeta lah, ngebom orang lah. Jadi kau itu mau ngajari orang Indonesia itu kayak gitu, cara kau ngomong itu, ngerti? Ngantuk Saya bukan ngantuk saja, udah ketiduran. Nggak ada logikanya sedikit pun, nggak ada sedikit pun logika omonganmu nyerocos saja, nyerocos kayak apa itu, kayak comberan itu. Yang keluar dari mulutmu itu najis saja kerjanya. Marah dia, Opa. Mana kurang ajar tuh tua nanti. Hebat bos lu, Nandar. Nandar lebih hargai Opung ya daripada Madia ya. Kalau Madia tuh ya kawan, kurang ajar tuh Madia ya. Anggap orang tua kayak dia punya teman. Dia udah semakin tambah gila. Madia. Aku jadi takut juga itu jadi teroris itu nanti jadinya. Soalnya kalau terlalu banyak dia masuk kemari bisa jadi teroris itu ya. Soalnya otaknya udah tambah aneh. Itu Nandar gimana itu tadi Jibril tiup-tiupnya si Maria. Abah, saya tanya dulu. Selamat malam Debu Dunia. Debu Dunia Kristen apa Islam ya? Pak Bom Bom. Oh, silakan. Kristen, Pak. Silakan, Pak. Oke, silakan.
Pak Anu masih ada di sini, Pak? Pak Anu. Masih ada, Mas. Itu Nandar itu, kosmu. Kita udah coba deh. Halo. Silakan. Jelas suara saya, Pak? Bapak dengar kami enggak? Bapak dengar kami enggak? Good. Halo, jelas suara saya, Pak? Good. Jelas, Pak. Jadi saya ada pertanyaan ini sama Pak Anu. Kalaupun konsep keislaman Pak Anu, Allah itu roh atau zat? Enggak. Tanya hilang. Boro-boro tanya si Anu. Delaynya parah itu. Dia nggak mau jawab, Pak. Kalau kita bertanya dia nggak mau jawab. Itu. Dia maunya kan tanya. Oke, Nonem, malam. Malam Pak Bom. Ya, Kristen Islam. Selamat malam semua. Saya Kristen Pak. Bahkan, apa yang mau sampaikan? Oke Pak, saya mau nanya Dia sama nggak mau jawab Nandar, Pak. karena Pak Enggak, saya mau nanya aja. dan hadir. Apakah Iya, saya sering nonton dia punya YouTube Pak. Sering-sering ganti-ganti nama nggak jelas. Cuma yang saya mau tanyakan sama Nandar nih, apakah Allah yang kamu sembah sama dengan Allah yang Abraham sembah? Coba jawab. Saya pengen tahu, apakah Allah yang kami sembah sama Allah yang kamu sembah sama nggak? Beda, Pak. Kalau beda, di mana bedanya? Itu mah teos. Tapi rata-rata mereka bilang Allah yang kamu sembah sama Allah yang kami sembah sama bilangnya. Beda. Bedanya di mana? Teos, Pak. Teos, jelas. bukan Allah. Ya. Tapi Teos, jelaskan Allah yang kamu sembah itu. Teos, bukan Allah itu. No name, Ya, saya nggak biarkan terlalu- dia menjawab. saya nggak. No name, biarkan dia menjawab, biarkan. Supaya muslim Oke, silakan. yang nonton Boleh. Saya mau dengar, ya. Jawaban saya beda. Karena Allah itu Tuhannya orang Muslim. Kalau Tuhannya orang Kristen, saya lihat bahasa aslinya bukan Allah, Theos. Tapi Muslim sering menjawab bahwa Allah yang kami sembah sama dengan Allah orang Kristen disembah. Kok bisa? Tidak. Kalau memang Theos tidak, itu artinya apa? Sembahan orang Muslim. Kan orang Kristen Tuhannya Theos. apakah Allah kamu itu berupa zat atau roh? Coba jelaskan. Masa Allah roh? Kita juga saya punya roh, Pak. Masa Allah roh? Ya, Allah kami Allah yang roh. Kalau kamu Allahnya apa? Zat. Zat apa? Coba jelaskan. Tanyain, saya nggak ngerti. Kok yang tahu, Tuh. takut salah. Kamu kan pinter. Kalau saya enggak, selama saya nonton YouTube kamu kan paling jago kalau ngejawab. Oh, jago. Tapi begitu- Debat juga di sini. Tapi begitu saya tanya, Yesus, begitu orang saya Nabi, tanya bukan Allah Tuhan. kamu berupa zat, kamu nggak bisa jawab. Kenapa? Sebabnya? Jago dari mana, Pak? Gimana itu Allah kami berupa zat? Bisa jawab tuh. Mana mau. Bilangnya Allah tidak bisa tinggal di tempat ciptaannya. Ada yang tinggal di arsi, ada jannah, ada sorga. Jadi Allah itu sebenarnya di mana? Di arsi, di jannah, atau di mana itu, Nandar? Pak, Untuk lebih Pak. Pak Nonem, untuk lebih jelasnya nih saya putarkan videonya. Mereka sendiri bingung Allahnya ada di mana. Nih videonya Pak Bom, tolong Pak Bom. Biar jelas. Dia ininya Ya, aja betul, Pak. Kami tidak tahu, Pak. Ya. pada bingung. Ya, dia Benar, Pak. Silakan mereka videonya. aja Boleh, Pak, berantem. biar kita tahu. Mereka berantem. Allahnya ada di mana? Mereka aja bunuh-bunuhan, Allahnya ada di mana? Jangan tanya si Nandar botol ini. Makanya sih, ya, boleh Pak. Silakan Pak. Ini mabok lagi di darah, mabok aja kabur. Berhenti.
saling mengkafir-kafirkan Allahnya ada di mana? Suara mana? Suara mana? Suara mana? Suaranya Pak, biar kami dengar Pak. Hah? Suaranya? Iya. Itu ada suaranya kok. Nggak ada. Nggak ada Pak, kami nggak ada. Baru belajar pegang laptop kah? Sebentar. Ada Pak Bom kok. Saya turun aja dah kalau di ini terus ah. Enggak Pak, biar Nandar tahu Pak. Sebentar biar Nandar tahu Pak. Nah ini Pak, silakan Pak. Pak Bom, silakan Pak Bom. Ah, tuh. Ini mereka aja bunuh-bunuhan berantem nih, di mana Allahnya? Nah itu mereka bertanya di mana? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah subhanahu wa ta'ala? Where is He? Mereka aja bingung tentang Allah. Ada yang bilang di atas air, ada yang bilang di kursi, ada yang bilang di atas tanah, ada yang bilang di If this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought. Where's Allah? What is this guy talking about? This is weird. Why would someone discuss this? I've never heard this before. So you thought it was strange. But what's really strange is the fact that you feel strange. Where is Allah? This is such a foolish question. They are confusing and misleading people in an issue nobody has ever understood, nobody will ever understood, and nobody can understand. Jadi sebentar Pak Nonem. Sebentar Pak Nonem. Jadi Nandar ini mulut sampah, bilang katanya umat Muslim udah nggak masalah Allahnya ada di mana. Nah itu pada berantem kok. Tadi, nobody can understand who is my God. Where is Allah? Jadi Nandar. Itu suatu pertanyaan bodoh buat itu. Ya, silakan Pak Nonem. Tahu Nandar. Nandar kamu tahu itu. On Where my is Allah? imagination. Ada yang bilang Allah di arsi, tidak mau tinggal di jannah, tidak mau tinggal di sorga. Dia tidak mau tinggal dalam ciptaannya. Allah yang lebih ciptaan gimana itu, Nandar? Apakah Allah itu tinggal dalam ciptaannya, Nandar? Saya tanya. Turun ke dunia malam hari, Nandar? takut sama matahari ya. Nandar, ya, sih, apakah Allah tinggal dalam ciptaannya? Soalnya Nandar sama Islam saudara seukuannya kalau bilang Yesus orang Kristen itu Tuhannya aja nggak pernah selesai. Nah dia sendiri bunuh-bunuhan soal Tuhannya. Iya, where is Allah, Nandar? Di mana Allah kamu? Apakah di arsi, di jannah, di sorga, atau di mana? Apakah Allah tinggal dalam ciptaannya? Nandar, jawab Nandar. Apakah di Farjahan? Apa di Farjahan? Ayo Nandar, tolong jelaskan Nandar. Di mana Allah kamu? Apakah di atas air, di atas kursinya? Udah, nggak mungkin dia mau. Apakah Allah tinggal dalam ciptaannya? Nggak mungkin dia kalau Allah yang kami sembah jelas. Allah yang kami sembah jelas. Dia menyatakan dirinya lewat nuzul ke Quran jadi manusia. Allah di mana? Di mana ayatnya Allah menampakkan diri kepada Muhammad? Tolong jelaskan. Kasih ke saya. Biar kami tahu semua di sini. Nggak bisa jawab dia Pak. Oke sudah nggak bisa jawab. Sudah tutup aja. Jawab dia. Dia sedang berperan Pak, berperan jadi orang yang ini, orang yang nggak tahu apa-apa. Benar Pak, dia lagi cari Allahnya di mana Pak. Itu aja lihat. Dia kehilangan Allahnya. Dia tergoncang Pak. Allahnya hilang, tergoncang dia. Kalau mau serang Nandar, jawab itu aja Pak. Kasih tahu di mana Allahnya mereka itu. Sampai sekarang dia nggak dijawab. Ya, Pak ya. Saya nggak mampu Pak. Udah dia nggak mampu, udah kasihan daripada dia bunuh diri nanti, kasihan udah. Dengan Pak Lidara baca lagi Pak Lidara, buat penasaran Pak Lidara ini. Saya bacain lagi ya. Bukunya saya banyak. Saya banyak. Kalau nggak mau bacakan jangan bacakan sama sekali, potong begitu. Nandar, saya cuma pertanyaan begitu aja kamu nggak bisa.
Yang mau dibacain bukunya siapa nih? Christian Prince apa si Salman Rushdie? Yang terakhir itu yang Salman SR. Nanti dia bunuh diri Pak kalau Salman Rushdie saya bacain ayat-ayat setannya Pak. Kalau banyak yang murtad siapa yang mau nampung, ayo. Nah, kalau banyak yang murtad nanti surga 72 bidadari siapa yang ada? Masa cuma nandar sendiri? Sang penggugat. Bonusnya banyak Pak Lidara. Nah, selamat malam Muslim awam. Halo. Halo Pak, selamat malam. Malam Pak. Ya Pak, malam. Apa yang mau ditanyakan Pak? Ya Pak, Pak, kan ini Pak, judul yang Pak Bom buat itu apa? Mengenai apa itu Pak? Saya lupa judulnya di Kenapa YouTube itu. Selamat jadi manusia. Iya benar itu. Selamat. Ya itu Ada Pak mulanya. logik enggak Muslim awam? Selamat malam Pak, Muslim awam. Ada Ya, malam, logikanya Pak. enggak? Pertanyaannya gimana Pak? Coba Anda merasa maknanya itu yang di judulnya judul itu. Logikanya ada enggak Muslim awam? Logikanya ada enggak buat Anda? Amang suaranya kecil Amang. Untuk Anda itu judulnya ada logikanya enggak? Mungkin tidak ada logikanya Pak ya. Nggak masuk logika kan. Kalau Tuhan jadi batu ada logika nggak? Kalau jadi buku sama batu ada logikanya Pak. Nggak mungkin lah Pak Tuhan itu jadi batu. Katanya punya akal sehat. Itu yang menghapus dosa-dosanya namanya Hajar Aswad batu itu harus dicium batu apa tuh? Ini Pak di darah. Oh, sampai Tuh, iya baca Pak. Itu batu kan Pak? Ya, Hajar Aswad itu cuman itu Pak. Gimana ya? Nggak ada arti juga sih di itu. Iya, kalau nggak ada arti kok bisa menghapus dosa? Baca dong Pak, baca Pak. Bapak baca sendiri biar tahu. Ini hadisnya, hadis sahih. Kalau mau ditolak juga monggo silakan. Paling diazab jadi kera dan babi Anda sama Allah. Ya Pak, tahu juga Pak itu. Ya, itu apa? tapi mungkin gini ya Pak, Muslim awam. Bahwa apa kesulitan Bapak memahami bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja gitu. Apa kesulitannya? Ya, karena memang itu Pak ya di dalam surah Al-Ikhlas itu kan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Kita bicara logika. Jadi bentuknya dulu, unik gitu. Enggak usah cari ayat-ayat. Tolong logika. Kan kita logika sebagai betul. manusia gitu loh. Enggak usah bicara ayat-ayat dulu, logikanya itu. Betul Pak Opung. Tadi Muslim awam kan masuk tadi bilang ditanya apakah masuk logika Tuhan pencipta itu jadi manusia. Anda bilang kan tidak masuk logika. Sekarang kita bicara logika. Apakah masuk logika kalau Tuhan itu jadi buku atau Tuhan jadi batu bisa menghapus dosa-dosa manusia yang tadi dibaca? Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal Pak. Ya udah berarti nggak masuk akal ya sudah. Oke, maksud saya begini Pak, Muslim awam. Ini kan berarti kan memang berbicara sesuai tema kita malam hari ini ya. Nah, jadi keyakinan kita bersama bahwa yang namanya Allah itu dia harus maha kuasa. Betul Pak ya? Sepakat ya? Iya. Ya, dia harus maha kuasa. Dia harus mampu melakukan apapun. Ya, jadi kita tidak bisa memagari dia dengan sebuah kalau namanya Tuhan tidak boleh begini gitu. Jadi dalam kekristenan kita nggak begitu. Jadi Allah itu independen, dia melakukan apa saja karena dia maha kuasa begitu. Nah, jadi
sesuai dengan tema ini, makanya kita mau menganalisa bahwa apa kesulitan Bapak memahami bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa jadi sesuatu gitu loh. Nah, kalau tadi kita bicara logika, ini jelas logikanya kita sedang berbicara Sang Pencipta. Mengapa dia tidak bisa jadi sesuatu begitu? Gini Pak ya, kalau dia jadi sesuatu yang pasti gini Pak, pencipta tidak mungkin menjadi yang diciptakannya gitu Pak. Gitu logikanya kalau kita ngambil logika kan. Seperti gini Pak ya, misalnya tukang kursi membuat kursi, gak mungkin tukang kursi itu menjadi kursi itu gitu kan. Loh, itu sudah bertentangan Pak dengan logika yang Bapak bangun. Artinya begini. Tidak logikanya Pak. Pencipta tidak mungkin menjadi yang diciptakannya gitu. Bisa saya sebentar, teman-teman, sebentar. Pak Muslim, kira-kira kenapa sampai Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuannya Tuhan? Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kalau di dalam Al-Quran itu karena ingin menjadikan khalifah. Saya juga kurang paham juga ada di ayat itu Pak. Ada memang untuk menjadikan khalifah, makanya malaikat ada bertanya itu kan. Sedangkan kenapa engkau menciptakan lagi manusia yang saling merusak muka bumi, saling membunuh gitu kan? Karena malaikat itu kan tujuan Tuhan menciptakan manusia itu supaya yang diciptakan itu mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, kalau dalil, kami punya dalil ada. Allah adalah kasih, Elohim adalah kasih. Untuk itu dia ciptakan manusia, biar dia bisa mengasihi manusia dan manusia itu juga mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga caranya Allah untuk menebus dosa manusia itu, dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Karena untuk apa? Supaya dia bisa berbicara dengan manusia secara langsung. Kalau dia berbicara dengan manusia langsung, manusia mati, hangus, terbakar. Itu loh Pak. Kalau Tuhan mau jadi batu, gak bisa batu bicara. Jadi pohon, gak bisa pohon bicara. Soalnya kalau dia jadi batu, sama aja gak bisa. Nanti sedangkan sekarang aja coba Bapak jalan di kuburan, tiba-tiba pohon bicara, pasti Bapak lari. Nah, untuk itu judul malam hari ini, seperti yang disampaikan, firman Tuhan, Bapak baca saya, Bapak ketik. Sehingga Yesus itu Tuhan dalam rupa manusia. Kalau Bapak mau, saya akan buka semua dalam pembuatan. Nih, dikatakan pikul lakuk itu adalah segala sesuatu dalam hukum Taurat tidak bisa manusia bisa melakukan aturan-aturan. Jangan begini, jangan begitu. Melakukan sabat saja tidak bisa. Harus melakukan sabat, nggak boleh bekerja, tidak boleh. Yang kupasang, ya perhatikan, pikul lakuk yang kupasang. Kataku yang pasang, berarti dia sendiri yang memberikan firman Tuhan itu. Contoh 10 perintah Allah. Itu Yesus sendiri memberikan karena firman Allah. Dan belajarlah padaku, perhatikan, belajarlah padaku. Apa yang Yesus punya teladan selama di dunia, itu harus yang kita ikuti. Contoh, ya, kita kalau dimarah sama orang, mendendam. Orang Kristen nggak pernah mendendam, hanya orang Kristen bodoh yang berani mendendam. Ya, contoh ini ajaran Yesus ya, saya kasih tahu Pak ya. Ajaran Yesus itu tidak seperti ajaran yang lain Pak. Ini ajaran Yesus. Perhatikan ya. Apakah Bapak punya ayat firman Tuhan ada seperti ini Pak? Saya mau tanya Pak. Apakah Anda punya ajaran Anda ada seperti ini Pak? Coba Pak. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, ya ada siapa yang sambil makan itu? Lihat dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Yesus punya ajaran Pak. Ini Tuhan punya ajaran. Tidak ada Tuhan suruh bunuhlah mereka, balaslah sesuai perbuatan mereka. Itu iblis Pak. Bayangkan, ini ajaran Yesus. Banyak sekali ajaran Yesus. Justru kita disuruh berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Bukan karena minoritas, tidak. Memang ajaran Yesus begitu. Itu Pak ya.
Iya Pak. Apa yang bunyi? Ya, tapi kalau di Silakan dalam yang Islam kurang lebih Boleh saya sama tambahkan juga. sedikit, Pak? Iya. Iya. Silakan. Ya, jadi gini, Pak Muslim awam. Jadi kita harus pasang dulu sebuah sebuah kerangka berpikir bahwa kita tidak bisa membatasi Allah dia mau jadi apa. Tetapi ketika Allah itu mau jadi sesuatu, itu bukan tanpa tujuan gitu loh. Nah, jadi dia tidak pernah iseng-iseng jadi apa gitu, nggak pernah. Nah, jadi dia ketika mau menjadi sesuatu, Allah bisa jadi apa saja, tapi Allah itu bukan jadi-jadian. Sehingga ketika dia mau memutuskan untuk menjadi sesuatu, dia punya tujuan. Ya, saya mengambil contoh misalnya, kalau tadi Bapak katakan, oh Tuhan itu tidak boleh menjadi seperti makhluk, terlihat seperti makhluk. Saya kasih contoh misalnya di surah Al-Qasas, ya. Di sana dikatakan bahwa maka ketika dia dalam kurung Musa sampai ke tempat api itu, ini kisah Musa ya, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Nah, jadi sebatang pohon itu berbicara dan berkata, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, menurut Bapak, bagaimana mungkin kalau tadi pakai logika Bapak, Allah yang akbar itu memunculkan diri berbicara dari sebatang pohon begitu? Nah, kalau kita pakai kerangka seperti Bapak tadi, ini nggak masuk akal nih, ya kan? Loh, karena dia Allah, karena dia Tuhan, dia mau muncul dari manapun, menggunakan apapun, itu punya tujuan. Tapi dalam konteks ini tentu Bapak yang bisa mengartikannya ya, bahwa dia mau jadi sebatang pohon itu dengan tujuan apa, karena ini kitab Bapak, nanti Bapak yang artikan. Artinya bahwa Tuhan itu, jikalau dia mau jadi sesuatu, dia punya tujuan, dan kita nggak bisa membatasinya. Kalau menurut ayat ini, menurut Bapak bagaimana kira-kira? Apakah ini Allah atau ini siapa kira-kira? Sebab ini jelas dia berkata, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Gimana kira-kira Pak? Ya Pak, nanti tinggal lihat ayatnya aja Pak, tinggal lihat tafsirnya itu. Ayat berapa, surah apa kan? Iya, ini surah Al-Qasas. Tinggal lihat tafsirnya dari Kemenak kan, itu bisa mungkin ada penjelasan. Iya, tafsirnya begini. Jadi, ya, tafsirnya begini. Takut juga kalau kita menafsirkan gitu. Kalau untuk dalam Islam itu, bagi kita yang awam ini kan. Aku mau tanya sedikit ya, Muslim awam, ya. Ya Pak. Kamu ini hidup tahun berapa sekarang? 2021. Sedangkan yang menafsir itu barusan keluar dari zaman jahiliyah. Kamu itu mau percaya siapa? Penafsir itu zaman Bahoro itu, atau kamu harus tidak sanggup memakai kehebatan otak kamu yang sudah dididik dengan telah melihat orang naik ke bulan kemana? Mengapa kamu harus mempercayai, mencari-cari jawaban dengan tafsiran orang zaman Bahoro? Kamu kenal juga enggak, sejarahnya juga enggak tahu. Siapa itu orang juga kamu enggak tahu, kamu tanya-tanya cari tafsir ya. Kita kan punya otak sendiri. Sekarang kita bicara tentang logika. Itu yang perlu dipakai sedikit ya. Nah, boleh nggak saya ngomong? Kanu, boleh saya. masih ada Kanu? Nandar masih ada? Udah kabur Pak. Nandar? Karena masalahnya Pak Muslim ya, saya belum bongkar ya. Kenyataan Islam itu udah kami bongkar. Kalian mau bergabung silakan. Di Eropa. Saya mau nanya sama Pak Muslim, boleh Pak Muslim? Boleh. Oh iya silakan Pak. Nah, Pak Muslim, saya mau nanya. Ini kan Al-Quran kan firman Allah ya. Kenapa harus manusia yang tafsirnya Pak ya? Kenapa Allah nggak bisa kasih ayat-ayat yang jelas Pak? Itulah Pak, makanya saya tadi bilang, jadi kan ada ayat-ayat yang bisa langsung dipahami, ada yang memang mesti ditafsirkan gitu kan. Jadi memang orang ada ulama-ulama yang memang
paham dengan ilmu-ilmu itu gitu. Nah, Jadi itu kita pertanyaan sebagai saya yang awam barusan. ini tinggal ikut aja Pak yang sesuai dengan tafsir yang Nah, ada. gitu Pak ya. Saya pun gini Pak, Muslim awam. Adik angkat saya itu lulusan tafsir dan hadis Pak. Saya yang sekolahin Pak. Pertanyaan dia dari dulu sampai sekarang, ya, itu selalu sama. Kenapa Al-Quran harus ditafsir manusia? Kenapa Allah tidak bisa menafsir kata-katanya sendiri? Allah ini maha kuasa. Tapi dia nggak bisa menafsir kata-katanya sendiri. Nggak bisa kasih tahu yang jelas. Pertanyaannya itu, kalau memang dia maha kuasa, harusnya dia bisa. Contoh, kisah anak Nuh. Anak Nuh yang mati. Emang ditulis namanya siapa? Nggak ada. Ada di mana? Di tafsir. Lah, ulama lebih tahu daripada Allahnya. Ya kan? Bener nggak? Masuk logika saya nggak? Enggak lah Pak. Kalau kayak begitu saya orang awam pun bingung nih. Lah, kenapa Allahnya nggak tahu, yang tahu malah ulamanya? Enggak lah Pak. Jadi yang tahu itu kan ulama ya, karena kan dia bersanadnya langsung ke Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad yang informasikan pasti ke sahabat, kan gitu. Jadi sahabat ke Allah, ulama-ulama. betul. Kan Al-Quran itu dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad kan? Ya. Ya, berarti kan harusnya Allah udah kasih tahu ke Jibril. Jibril, nama anak Nuh si ini. Nah, ntar Jibril kasih tahu ke Nabi Muhammad. Lu tulis ya nama anak Nuh si ini. Tapi ini nggak ditulis. Salah siapa tuh? Apa Allah nggak tahu? Si Jibril bisa lupa tuh. Lupa nulisnya Pak. Kan Nah. yang pasti hikmahnya Pak, yang kita ambil tuh hikmahnya dari kisah itu dia yang jadi masalah besar. Ya, itu bukan masalah sekedar hikmah, itu kan masalah kitab keimanan Pak ya, istilahnya tuh. Kalau adik saya sih bilangnya begitu, nih kitab keimanan. Tapi gimana kita bisa beriman kalau kitabnya kayak begini, nggak jelas. Contoh lagi, kisah pengorbanan kurban sembelihan Ibrahim. Mana ditulis yang disembelihin apa? Cuma tulisnya sembelihan yang besar. Tapi nggak ditulis, nggak kambing, nggak sapi, nggak ada hewannya, nggak ada nama hewannya. Kayak begitu kan bingung. Daunnya dari mana? Tafsir lagi. Iya benar tuh. Nah, jadi memang itu nggak ada masalah Pak ya. Jadi memang selama seperti ibadah haji kan, kurban kita mau sapi, mau kambing, mau apa, yang penting kan sesuai dengan itu syariat. Ya kan berarti bukan masalah gini. Si Ibrahim kurban ini apa? Sapi, kebo, kambing, ayam, tikus atau apa? Hewannya apa? Nggak tahu. Allah aja nggak tahu. Iya kan dia yang pasti itu kan berubah jadi domba. Gak ditulis domba loh Pak. Tahu dari mana? Gak ditulis domba. Masalahnya itu deh Pak ya. Jadi ya gitu, itu masalah yang terbesar. Salah satunya, selain dari beberapa hal lain, adik saya tuh akhirnya murtad. Udah sekolahnya mahal, lama, dia murtad. Dari dulu aja sekalian gak usah sekolah, tahuan. Bener-bener ngeselin. Iya Pak, itu pribadi masing-masing. Iya, tapi yang produk saya Pak. Aduh, bukan dia. Ya, terus saya mau nanya lagi Pak. Pak Muslim awam kalau bikin dosa, ya itu Pak Muslim yang bikin sendiri, itu Allah tahu nggak Pak? Pasti tahu lah Pak, kan maha tahu. Iya. Kalau saya bilang Allah yang rencanain dosa kamu, gimana Pak? Ya enggak lah Pak. Enggak. Iya. Pak Bom, boleh buka link pas saya Pak di private chat. Aduh, hadis. Pak Bom. Bacain aja ya.
Ya tidur kayaknya nih. Apalagi Sengaja nyari cemilan. tak bacain ya. Nggak ada cemilan itu. Hadis 73 ini ya. Iya. Iya. Mau tak bacain aja ya. Telah menceritakan kepada kami Ali menceritakan bla 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 bla. Nggak tahu siapa itu ya menceritakan itu. Jadi cerita burung semuanya. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW seorang yang jujur lagi dipercaya. Penciptaan masing-masing kalian dihimpun dalam perut ibu selama 40 hari hingga menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Dia diperintah dengan 4 kalimat. Kemudian dia berfirman, tulislah amal, ajal, dan rezeki, serta sengsara atau bahagia. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ada salah seorang kalian berbuat dengan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta. Namun catatan telah mendahuluinya hingga ia mengerjakan perbuatan penghuni neraka dan akhirnya masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang kalian melakukan amalan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali 1 hasta. Namun catatan mendahulinya hingga ia mengerjakan amalan penghuni surga dan akhirnya ia masuk ke surga. Waduh, bingung aku. Orang mudeng aku ya. Enggak pernah jadi gini, belajar bahasa Indonesia saya. Jadi kalau adik saya nih ngomong gini. Jadi kalau dalam Islam itu kita berbuat sesuatu, berbuat baik umpamanya, seumur hidup nih Pak ya. Nah, pas mau mati itu ada catatan Pak yang mendahului kita. Namanya catatan itu takdir Pak. Takdir itu yang menentukan kita Pak. Padahal kita udah mau masuk surga nih. Gara-gara itu takdir nggak jadi, malah masuk neraka karena kita takdirnya masuk neraka. Enggak lah Pak. Beda itu, kalau takdir itu seperti mati maut itu. Jodoh, rezeki. Tulisannya tadi itu Pak, itu tulisannya tadi itu. Teman-teman, malam ini kita sampai jam 12 aja ya. Yes. Sampai jam 12 ya. 1 jam lagi. Tidur ya. Harus tidur. Opung. Iya. Ya. Besok mau jalan ini Opung. Jalan kemana? Pak Muslim, kalau Adam berbuat dosa siapa yang bikin Pak Muslim? Yang pasti dari kisah yang saya tahu itu dari hasutan iblis Pak. Menghasut pasangannya itu, Siti Hawa itu. Tapi kata Nabi bukan loh. Ada iblis di situ di Al-Quran. Bukan loh Pak, kalau menurut Nabi Pak. Kamu tahu juga Pak ya, pasti yang pernah saya tahu itu seperti itu kisahnya Nabi Adam itu. Ya udah gantian nanya boleh. Iya, nanya. Mau ditanya apa? Muslim nggak usah terlalu ditanya lah, orang awam kok. Nah, malam ini saya lihat Pak Huta Barat nih banyak sekali bicaranya di sini. Terima kasih udah banyak bicara. Selama ini kan dia ngomongnya sedikit, dan di sini yang paling tua kan Pak Huta Barat. Saya cuma mau tanya Pak Huta Barat, kalau Yesus itu kan anak domba ya Pak? Yesus anak domba. Sering disebut anak domba Allah gitu ya? Itu hanya panggilan aja ya, bukan iya. Bukan binatang ya. Maksudnya iya betul. Maksudmu anak iya. Kalau anak domba Allah itu, kalau menurut Bapak anak domba Allah atau Yesus Pak? Maksudnya Yesus anak domba Allah itu binatang atau Yesus Pak? Kalau menurut Bapak, yang Yesus kan pasti. Anak domba Allah itu istilah doang. Iya, untuk panggilan aja. Panggilan untuk Yesus. Yesus. Sekarang Pak lihat
Bukan Di panggilan, Wahyu Pak. 19. Kenapa? Bukan panggilan, bukan Saya nanya panggilan. Pak Huta Barat ya. Saya nanya Pak Huta Barat dulu Pak. Sebentar, kalau buat bapak-bapak yang lain nanti ada pertanyaan lain lagi. Kalau aku nggak bisa jawab, aku nggak jawab loh. Oke? Saya bukan Tadi yang Bapak tahu. suruh orang pakai logika. Sekarang saya logika aja deh. Wahyu 19 ayat 7. Silakan Bapak lihat. Oke. Wahyu 19 ayat 7. Soalnya wahyu ya, itu sulit Siapa di situ maksudnya anak domba? ditunjukkan. Mana wahyu? Anak domba itu Yesus, pengantinnya itu gereja. Kita percaya Tuhan Yesus. Paham nggak? Anda masuk ke sini mau tantang-tantang orang tua? Kau dengan saya? Bicara Alkitab. No. Saya kan nanya Pak Huta Barat. Kau tantang saya, Pak Bomo. Kau panggil Ustadz kau ke sini. Bicara Alkitab. Oke. Bicara Anda tidak sopan kalau sekali. saya berdua kan dan tanya saya, ya? baik-baik. Tanya Oke. baik-baik. Kau tanya sama orang tua kau begitu? Gak boleh tanya orang tua begitu. Saya tanya, itu anak domba di situ siapa? Nggak usah, saya lagi tanya kok. Anda sekarang dan saya. Silakan tanya. Sabar. Anda jangan masuk tanya langsung mengajar. Bertanya tuh yang sopan. Saya sopan, Pak. Tanya kan? Ya, tanya tuh Iya. nadanya. Tanya nada kenapa? Wahyu berapa? Anak domba kan? Iya, Kau lihat Wahyu saya 19 jelaskan ayat anak domba, 7. ya. Lihat, oke. Domba, anak domba dan pengantin. Domba itu Yesus, pengantin adalah kami, anak-anak Tuhan. Gereja. Gereja bukan gereja bangunan, jemaat yang percaya Yesus. Sekarang saya lihat kau, kenapa Yesus anak domba? Dia berkata domba. Kau lihat. Sama sekalian penjelasannya pengantin, Pak. Kalau itu gereja. Bentar. Supaya kau paham, saya jelaskan dari jauh. Bentar. Ya, supaya otak kau itu terbuka ya. Nanti habis itu teman saya tanya Anda ya. Oh, itu gampang. Bentar. Kau supaya mengerti domba itu kenapa Yesus berkata domba. Kau lihat di sini, kenapa kita semua dipanggil domba? Yesus bergembala. Ya? Yesus mempermakan kita nih domba. Kenapa demikian? Kenapa? Kamu jelas? Kamu lihat jelas? Yang saya tanya, Baca. di situ kan Nah, ada sudah, sebutnya anak domba. Di Ya, situ ada domba itu pengantin, benar. maksudnya apa? Ya, domba itu, kenapa bilang Yesus domba? Yesus domba itu karena tidak ada lagi kurban-kurban. Domba itu persembahan dulu, lembu yang baik dalam perjanjian lama, ya. Domba itu sebagai persembahan. Tapi domba itu perjanjian lama itu tidak bisa menebus manusia, ya, dalam perjanjian lama. Sehingga perjanjian baru ini harus anak manusia, Tuhan sendiri datang menebus. Domba yang istilahnya kalau harus domba yang bersih. Kamu maunya? Kalau perkawinan anak domba, yang saya mau tanya Pak, itu Ya, perkawinan tunggu. anak domba. Ya, nanti saya jelaskan ke Wahyu, ya, supaya kamu paham ya. Siapa itu Yesus, siapa itu. Nanti saya tanya kau lagi ya. Kau perhatikan sini, Yesus berkata, akulah gembala baik, kamulah domba-dombaku ya. Contoh di Yohanes 10 ayat 7 ya. Kita baca satu-satu. Kau perhatikan di sini. Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-dombaku. Domba itu siapa? Anda. Anda itu kambing, bukan domba. Nanti ada ayat yang saya kasih tunjuk kalau Anda kambing. Kambing itu tukang menanduk. Domba itu penurut. Kambing itu tukang menanduk, kayak iblis nih. Makanya dibilang domba. Paham kan domba enggak? Domba itu penurut. Bukan kepala batu kayak kau bebal. Ya? Jangan ngejudge ya. Oh, saya nggak ngejudge Bapak loh. Kenapa saya dijudge? Itu domba. Nggak usah pakai istilah begitu. Bilang bodoh, saya bilang Bapak bodoh. Domba dan kambing. Jawab aja Pak, nggak usah ngatain orang. Saya bilang apa? Domba dan kambing enggak? Saya bilang apa? Domba dan kambing. Domba itu. Emang saya kasih bedanya? Saya bilang saya domba bertanya itu, kok. turun saja nih orang ini nggak bisa diskusi.
Domba itu penurut, kambing itu menanduk, bukan bodoh. Kau ini provokator, turun aja, gak usah lagi orang begini. Kau turun saja. Dibilang penanduk, bodoh. Udah dijelaskan, kambing. Tahu kambing nggak? Kambing itu tukang menanduk. Koyaknya. Begitu masuk langsung ngatur Pak Bom. Dia yang mau bertanya siapa? Dia yang Siapa Pak Bom? Siapa Biasa, Pak? Abdul. Si Nandar Doer kemana? Nandar Doer lari. Kalau suaranya saya nggak asing itu Pak. Saya tahu kok siapa. Mau Saya bilang domba, dia bilang, kalau saya bilang dia bodoh. Mirip kayak 2T suaranya Pak Alidara. Bukan 2T, bukan. Nggak denger sih saya tadi. Masuk, dibilang langsung bilang saya bilang dia bodoh. Saya bilang domba penurut. Pak Bom terpancing juga. Naikin lagi aja Pak. Naikin aja lagi Pak. Biar sama saya nanti. Gak usah Pak. Orang gak punya ilmu. Gak ngerti. Saya udah bilang domba itu Domba itu Yesus. Gereja itu kita di semua. Yang mau yang kambing-kambing. Datang dia udah kurang ajar sama amang kita ini. Dia sebenarnya ingin mempermalukan saya. Kamu ngerti kan? Karena dia tahu saya itu bahasa Indonesianya belepotan gitu loh. NN, kau baca ini ya. Penghakiman terakhir, apabila anak manusia yaitu Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kau lihat ini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Pada seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kau tahu kambing? Dan tukang menanduk, itu tuh kambingnya. Bukan saya bilang bodoh, kambing, tukang menanduk. Telinga itu korek, banyak kotoran, ya. Paham? Kalau nggak bisa sopan orang tua. Kalau ini saya naikin lagi Pak, segar saya ngomong. Tahu, dia tahu saya itu bahasa Indonesianya. Nggak boleh begitu ya, kalau mau dialog sama orang tua itu yang sopan. Kalau kau mau cari tahu Tuhan, ya, Yesus berkata, akulah gembala, kamulah domba-dombaku. Ini ayatnya ya, Abdul. Kau tahu siapa itu Tuhan, dia berkata apa? Kau lihat perjanjian lama. Saya mau tanya kau, sebentar saya tanya dia dulu, saya kasih dia dulu. Abdul, Sakaria itu tahun berapa Sakaria? Di kitab kamu Sakaria. Sakaria itu siapa? Saya nggak tahu Abdul. Pak, saya cuma tanya ayat itu aja kok. Iya, domba itu adalah Tuhan Yesus. Darahnya dikorbankan seperti domba dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat. Gini Pak, saya tanya baik-baik, saya justru minta pencerahannya. Maksudnya perkawinan. Sebentar Pak Bom. Perkawinan. Sebentar Pak Bom. Pak Bom, ini NN ini Aries ya? Cool down lah, cool down. Enggak ini Aries yang waktu itu ini Pak, dia yang waktu itu mau masuk Islam nggak jadi Pak, yang hari Jumat. No. Saya nggak kenal Pak. No. Suaranya sama soalnya. Saya tahu Aries, Saya cuma tanya perkawinannya, ya, bukan apa-apa. Ya sudah, makasih. Enggak dari Muslim atau Kristen? Enggak NN Muslim apa Kristen? Muslim. Sebentar Pak Bom. Ya udah, tadi sudah jelas. Tadi sudah jelas dari Pak Bom seperti itu. Ini kalau Pak Lidara mau jawab deh pertanyaan saya, ya Pak. Enggak, kalau dari Muslim ya berarti oke. Iya, nggak apa-apa. Ya, boleh, nggak apa-apa. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Kalau memang dari Muslim benar ya, Allah punya wajah, punya kaki, punya tangan, punya jari, punya rahim, bagaimana itu? Bisa Allah dijawab? itu ruh Pak. Ruh. Iya, punya wajah, punya tangan, punya kaki.
Ini saya tunjukin ya. Tidak. Bentar Pak Bom. Jadi Sebentar, apa ini? Pak, saya mau nanya dulu, boleh Pak? Iya. Saya jawab Allah itu roh. Jawaban NN itu nanti itu menjadi jawaban yang Anda tanya mengenai anak domba perkawinan. Udah clear, Pak Bom sudah jelaskan tadi. Sudah clear. Kita puji dulu, dia bilang Allah itu roh. Allah dia roh. Nah, sekarang giliran saya tanya dulu, boleh Pak? Tanya saja. Mana ada Allah itu? Enggak, suaranya soalnya sama ini sama. Gini Pak. Beda. Gini Pak, siapa di darah 2 Tawarik 9, atau saya nggak sebut ayatnya dulu, itu 40.000 sama 4.000 kan beda Pak. Yang saya bingung itu ada di 2 Tawarik. Udah basi itu, kita udah bahas basi. Itu yang mengenai kereta kuda gitu. Kalikan 10 aja. Itu dari pandangan yang berbeda, kalikan 10 hitung aja. Itu. Kalikan 10 aja itu kereta kuda, isinya kereta kuda 10 tentara. Kalikan aja. Itu udah pertanyaan basi itu, pertanyaan bodoh. Maksudnya gimana dikalikan, Mbak? Saya tanya dulu, 1 Tawarik dengan Samuel. Siapa yang menulis? Kamu harus belajar di situ dulu. Baik. Ya, kamu mau tanya Tawarik dengan raja-raja kan? Betul, Pak. Ya. Ah, iya. Raja-raja siapa yang nulis? Kamu harus belajar di situ dulu, baru tanya. Baik. Ya, bukain jadi aja, itu Pak. dari sudut pandangan yang berbeda. Satu kereta itu dilihat yang satu, yang satu itu melihat setelah mereka turun dari kereta 10 orang. Tuh. Oke. Baik, Pak Bom. Makasih, Pak. Ya, silakan tanya lagi apa? Kasih. Tapi kamu mau penguatan iman kamu nggak? Kita bertanya kasih penguatan iman buat kamu. Mau nggak? Supaya kamu bahan renungan. Mau nggak? Silakan. Kan kamu bilang Allah itu kan roh. Silakan Pak Lidara, silakan. Kita tanya aja. Kita nggak bantah. Ya, saya bertanya Pak Bom. Kita kunci ya. Silakan. Silakan Pak Lidara, silakan. Kita kunci itunya. Pak Lidara aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, sama. Saya kira pertanyaan kita sama. Biar Pak Lidara aja sekaligus. Pak Lidara. Wah, kok di mute? Oke. Nah, iya, ya. Jadi kalau memang Allah itu roh, saya rasa ya sama lah berarti. Ya Allah itu kalau Allah itu roh ya berarti YHWH juga roh sama. Kemudian rohnya itu kan menjelma menjadi menurunkan firman-Nya menjadi tapi manusia. Tapi mereka sebut zat loh, Pak. Makanya ini kan saya jadi ini nih Kristen apa Islam apa Krislam nih. Soalnya kok bilangnya Allahnya roh gitu. Itu aja. Pak NN, Allahnya roh baik, atau Pak. zat? Roh, Pak. Memang saya Islam tanggung-tanggung. Oh, Islam tanggung. Tapi udah kita baptis aja ya hari ini ya. Salah kita ya. Pak, santai aja. Itu keliru ya dalam 20 sifat itu salah satunya itu zat. Okay. Nah, ya, roh itu Jibril. Oh, baik. Sebelum saya mundur saya minta maaf dulu sama Opung. Opung, maafkan saya Opung, mungkin kesannya tadi saya kurang sopan. Saya minta maaf Opung. Saya mengerti ya, kalau orang muslim itu selalu mencari victim gitu ya. Saya mengerti mengapa kamu menanya. Kamu tahu saya itu tidak pernah belajar Alkitab ya. Ngerti? Jadi kamu mau coba-coba saya. Ya? Bukan, maksud saya biasa kan Opung memantau yang dituakan di sini. Ya sedikit, kalau boleh saran sedikit aja Opung ngomongnya. Gitu, biarkan yang masih muda-muda Opung memantau. Dulu Opung. Kau mau ngajarin saya? Kau mengajarin saya? Iya. Kau masuk, entar, dengar ya. Kau masuk mayoritas Kristen di sini ya. Dan kau anggap seakan-akan kau itu Republik Indonesia yang mayoritas Islam. Begitulah cara kamu berpikir. Itu sebabnya saya
mengikuti bagaimana cara kamu ngomong di orang di Indonesia itu ya. Lihatlah kau contohnya itu. Kau contohnya satu orang kau di antara 10 ini, kau merasa tetap mayoritas. Ya. Ya, kau sendirian loh, tapi kau merasa mayoritas. Inilah yang terjadi di sini juga di Eropa ya. Imigran-imigran itu kalau sudah masuk di sini, sudah punya masjid, dibantu bangun masjid, merasa mayoritas di daerah itu, dan terjadilah banyak masalah di sekitar masjid itu. Mengerti kau? Supaya kau pahami ya. Itu harus saya sebarkan ke Indonesia yang ngomongannya yang enggak terus itu. Oke? Teruskan. Beliau sudah minta maaf. Lanjut. Ini NN Aries ya? Iya, Aries itu. Nah, ini Aries ya? Saya nggak kenal, Pak. Ada. Sabel, Aries kalau monitor Sabel kamu angkat dong. Aries. Coba kamu bel bom dulu Aries. Aries itu, Pak. Berarti Pak NN baru pertama kali nih ya. Di sini disuruh Aries yang telepon, Marvin yang telepon lagi. Pak Aries baru pertama kali ke sini atau? Baru, Pak. Tapi saya nggak yakin. Ya, kita percaya sajalah nanti kan. Pertanyaan sedikit ya sama NN ini ya. Kamu berani bertanya sama saya itu? Cuma syarat. Ya, silakan. Saya open cam loh. Kamu itu kok nggak open cam sih? Kalau mau nanya-nanya sama saya itu. Hah? Cuma saran saya untuk NN kalau masuk ya paling tidak kan kita salam dulu, minta izin sama moderator, mau bicara sama siapa gitu ya, jangan langsung main tunjuk orang begitu, nggak baik. Baik, Pak. Saran saya ya. Kita punya moderator baik, Pak. di sini. Saya izin dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan.